Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah, Tuhan semesta alam, dan sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibi wa Habibana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, para tabi'atnya, umumnya kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, nama saya Ucu. Saya mahasiswi Institut Agama Islam Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan filsafat pendidikan Islam dan problematika kontemporer. Pendidikan Islam pada dasarnya bukan hanya proses memberikan pengetahuan, tapi proses membentuk manusia seutuhnya. Bukan hanya cerdas, tetapi juga beriman. Bukan hanya punya skill, tetapi juga punya hati. Akan tetapi, realitas pendidikan modern saat ini seringkali tidak seimbang. Banyak sekolah dan kampus menekankan kemampuan kognitif, tapi melupakan aspek moral. Fokus pada prestasi akademik, tapi mengabaikan pembinaan akhlak. Nah, akhirnya kita bisa melihat banyak orang yang sangat pintar secara akademik, tapi bingung secara spiritual. Nah, banyak yang mampu memecahkan rumus, tapi tidak mampu memecahkan masalah hati. Nah, disinilah filsafat pendidikan Islam hadir sebagai kompas untuk mengarahkan kembali tujuan pendidikan yang sebenarnya. Sekarang mari kita lihat beberapa masalah besar dalam pendidikan masa kini. Yang pertama yaitu ada sekularisasi ilmu. Nah, ilmu dianggap netral dari agama. Sains berdiri sendiri, nilai agama dianggap tidak relevan. Akibatnya, ya ilmu kehilangan landasan moral. Yang kedua yaitu ada krisis spiritual. Banyak yang mencapai puncak pendidikan tapi justru jatuh dalam kekosongan hati. Batin. Orangnya sukses tapi hatinya gelisah. Nah, ketiga ada juga yang ketiga, manusia direduksi menjadi objek teknologi. Nah, kita hidup dalam dunia yang serba cepat. Notifikasi masuk, algoritma mengatur perhatian, manusia menjadi angka dan data. Banyak yang kehilangan jati diri. Nah, yang keempat yaitu pendidikan menjadi materialistis. Nah, orang belajar supaya dapat pekerjaan. Terus ada juga yang kuliah supaya nantinya dapat gaji besar. Terus ada nilai tinggi, dianggap kemenangan, padahal hati belum tentu menang. Nah, semua masalah ini membuat kita bertanya, apa sih itu pendidikan? Dan untuk apa manusia dididik? Nah, filsafat pendidikan Islam menjawab pertanyaan itu secara mendalam. Artinya ada yang tadi kan udah dikatakannya, ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, secara ontologi, hakikat pendidikan secara ontologis, pendidikan Islam melihat manusia sebagai makhluk yang memiliki dua dimensi, jasmani dan ruhani, akal dan hati, dunia dan akhirat. Manusia bukan sekedar organisme biologis dan bukan sekedar otak yang diisi data. Manusia adalah makhluk spiritual. Tapi apa yang terjadi saat ini? Banyak lembaga pendidikan menilai manusia hanya dari nilai raport, IPK, ataupun prestasi akademik. Aspek rohani seperti keikhlasan, kesabaran, kedekatan kepada Allah seringkali tidak dinilai. Padahal justru aspek itulah yang membuat manusia menjadi manusia. Islam memandang bahwa pendidikan yang benar adalah pendidikan yang menumbuhkan
manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Jadi, pendidikan Islam bukan hanya mendidik otak, tapi juga mendidik hati. Bukan hanya menghasilkan pekerja, tetapi menghasilkan pribadi berakhlak. Nah, ada yang kedua yaitu cara epistemologi. Cara manusia mendapatkan ilmu. Epistemologi dalam Islam sangat unik. Sumber ilmu bukan hanya dari pengamatan atau logika, tetapi juga wahyu. Tapi akal tidak boleh melampaui batas wahyu. Nah, inilah yang membedakan pendidikan Islam dari pendidikan Barat yang cenderung sekuler. Nah, ketika ilmu dipisahkan dari nilai agama, sains bisa berkembang tetapi tidak punya arah moral. Lihat saja teknologi sekarang. AI bisa membantu pendidikan tetapi juga digunakan untuk manipulasi. Internet bisa membuka wawasan tetapi juga merusak moral. Nah, menurut epistemologi Islam, ilmu harus digunakan untuk mendekat kepada Allah. Karena itu, belajar bukan hanya proses intelektual, tetapi juga proses ibadah. Ketika kita membaca buku, ketika kita meneliti, ketika kita menganalisis, semua itu bisa menjadi amal sholih, bisa diniatkan karena Allah. Nah, tadi kita sudah membahas tentang ontologi dan epistemologi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang aksiologi. Aksiologi membahas tujuan dan nilai suatu ilmu. Nah, dalam Islam, tujuan utama ilmu adalah kemaslahatan, yaitu membawa kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan manusia. Nah, ilmu bukan untuk keseimbangan, ilmu bukan untuk kesombongan, bukan untuk pamer, bukan untuk memperkaya diri saja. Nah, tujuan ilmu adalah mengabdi kepada Allah dan bermanfaat bagi sesama. Nah, bahkan Rasulullah SAW kan bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, tapi realitas dunia pendidikan seringkali berbeda. Banyak orang kuliah hanya untuk mencari pekerjaan, banyak orang yang belajar hanya untuk mengejar gelar. Padahal ilmu sejatinya adalah cahaya yang membimbing manusia menemukan makna hidup, cahaya yang menuntun manusia menuju kebenaran. Nah, sekarang bagaimana nih konsep-konsep tersebut membantu kita menghadapi problematika zaman modern? Nah, dalam menghadapi sekularisasi ilmu, tadi yang poin pertama yaitu sekularisasi ilmu. Nah, dalam menghadapinya yaitu pendidikan Islam menawarkan konsep integrasi ilmu, yaitu menyatukan sains dengan iman. Terus ada juga yang tadi saya mengatakan krisis spiritual. Pendidikan Islam menghidupkan kembali dimensi ruhani melalui pembinaan akhlak, dzikir, ibadah, dan keteladanan. Nah, dalam dominasi teknologi, pendidikan Islam menegaskan bahwa teknologi hanyalah alat, bukan tujuan. Manusia lebih tinggi daripada algoritma, lebih mulia daripada data. Dalam menghadapi materialisme, pendidikan Islam mengingatkan bahwa tujuan akhir pendidikan Islam adalah ibadah dan mencari ridha Allah, bukan sekedar status dunia. Jadi sebenarnya pendidikan Islam itu sudah memiliki semua jawaban, hanya saja kita sering lupa menerapkannya. Nah, kalau saya pribadi merenung, saya merasa bahwa tantangan terbesar pendidikan kita bukan hanya kurangnya fasilitas, bukan hanya kurangnya guru, bukan hanya kurangnya teknologi,
tantangan terbesar adalah hilangnya orientasi spiritual. Kita hidup di zaman di mana semua serba cepat, serba instan. Orang lebih banyak melihat layar daripada melihat hatinya sendiri. Saya merasa bahwa pendidikan Islam harus kembali menenangkan jiwa manusia, bukan hanya memenuhi kepalanya dengan teori. Karena apa gunanya ilmu yang tinggi bila tidak membantu kita lebih dekat kepada Allah? Apa gunanya pendidikan bila tidak membuat kita lebih manusiawi? Pendidikan seharusnya mengembalikan fitrah manusia, bukan menjauhkan manusia dari jati dirinya. Dari pembahasan ini ada beberapa poin penting. Yang pertama dari ontologi, mengingatkan kita bahwa manusia adalah makhluk spiritual, bukan sekadar individu akademik. Nah, dari epistemologi mengajarkan bahwa ilmu diperoleh dari akal dan wahyu sekaligus. Aksiologi menuntun kita bahwa ilmu harus bermanfaat dan digunakan untuk mengabdi kepada Allah. Jadi, 3 konsep ini diterapkan dalam pendidikan, maka insya Allah kita mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas tapi juga berakhlak, beriman, dan mampu menghadapi tantangan zaman modern dengan bijak. Nah, akhirnya marilah kita jadikan pendidikan Islam sebagai jalan untuk memperbaiki diri, memperbaiki masyarakat, dan juga mendekatkan diri kepada Allah. Semoga Allah menuntun langkah kita dalam menuntut ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kita sebagai dari generasi yang menerangi dunia dengan iman dan akhlak. Semoga Allah menuntun langkah kita dalam menuntut ilmu yang bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.